Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat kecil. Bagaimana kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis. Yang rakyat ingin tahu, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu, 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta. Yang kita tadi sampaikan itu adalah rumah subsidi. Kenapa kita bisa kasih datanya? Karena dari Tapera. Kalau yang punya gaji itu lebih mudah karena potong gaji. Nah, kalau pegawai yang punya gaji itu mudah. TNI, Polri, pegawai negeri itu mudah. Kita juga nggak boleh bekerja yang mudah-mudah aja. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Oh. Jelaskan dong. Ya, saya jelaskan. Oke. Zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes. Itu adalah interest yang murah. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta Gratis? itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Clear? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000. Oke. Cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600 atau semuanya ditanggung negara nih. Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Yuk, harus dong. Iya Kenapa? dong. Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu, 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta. Kalau begitu saya simpulkan belum final. program Gratis 3 dulu. juta rumah belum tentu gratis, cuma diusulkan. Sulit lagi nih. Arasi Rait. Wow, ilmunya Jokowi yang dipakai. Hah? Ilmu gedabrus. Harusnya kamu Arasi Rait kan kamu cukup lah jadi penjilat di situ. Kok? Hah? Kelakuannya sama, ilmunya sama yang dipakai. Gedabrus. Itu yang dipakai sama baser-basernya Jokowi. Gedabrus. Maksudnya gini lah, rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bagaimana dapatkan lahannya? Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Mau lahan para koruptor, kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Bisa dapat tanahnya bisa. Jangan jadi gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak. Sudah jadi, nggak dipakai, aksesnya susah. Oke. Jadi gini, apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Syarat gaji beli rumah subsidi naik. Lajang 12 juta, kawin 14 juta. Yang UMR disuruh ngekos. Tapi yang udah gaji segitu, mending bikin rumah sendiri atau beli di kontraktor swasta. Karena nggak mungkin ada korupsi tender proyek. Kualitasnya pasti jauh lebih bagus. Disclaimer dulu ya, gue bukan tim ses, gue bukan tim kampanye, gue bukan tim siapa-siapa, gue cuman agen properti yang baca berita. Nih ya, baca baik-baik ya.
Sebelumnya, syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta rupiah. Namun, kini naik menjadi 14 juta. Maksimal, bukan minimal. Artinya apa? Yang gajinya 13 juta, yang gajinya 14 juta kalau dia udah nikah, itu tetap bisa beli rumah subsidi. Bukan minimal punya gaji 14 juta baru bisa ambil rumah subsidi. Jadi hati-hati mas sebelum ngatain orang, sebelum marah-marah, ya kan? Teliti dulu. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu cerminan dari diri kita sendiri mas. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengatakan masyarakat tak punya gaji dapat rumah subsidi. Dapat dibohongi pak masyarakatnya. Pak, kalau membuat program itu yang masuk akal, ya, dan yang beneran, jangan bohongan, jangan PHP, jangankan nggak punya gaji dapat rumah subsidi, yang punya gaji tapi kecil saja susah untuk mengajukan kredit rumah subsidi pak. Karena apa? Karena rata-rata yang beli rumah subsidi itu pegawai, PNS, orang yang punya. Dan rumah subsidi dibeli untuk apa? Untuk investasi, untuk dikontrak-kontrakkan. Itu kenyataan di lapangan Pak. Rumah subsidi diborong oleh orang-orang punya, oleh PNS, oleh pegawai-pegawai untuk dibuat investasi, untuk dikontrak-kontrakkan. Jadi masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah subsidi tidak bisa dapat karena memang stoknya habis dibeli oleh orang-orang yang punya. Itu. Makanya Bapak itu harus cek turun ke bawah gimana proses penjualan rumah subsidi yang sebenarnya Pak. Ribet Pak. Banyak masyarakat itu nggak punya rumah. Karena apa ya? Mau beli rumah subsidinya sudah diambil orang-orang punya. Padahal subsidi itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang memang berpenghasilan rendah, bukan berpenghasilan tinggi. Bapak harus lebih tegas menangani ini semua. Cek ke lapangan kebenarannya. Ya kan? Gimana menurut kalian? Anjing. Serius pemerintah bikin peraturan kayak gini. Syarat gaji untuk membeli rumah subsidi pemerintah minimal 12 juta. Itu artinya UMR Jakarta atau UMR Kota Bekasi nggak bisa dong membeli rumah subsidi pemerintah. Nah, kalau minimal gaji sebesar 12 juta, ini sebenarnya pemerintah sedang menyediakan rumah subsidi untuk siapa? Kalau sekelas UMR tertinggi di Indonesia sekalipun tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah subsidi yang disediakan oleh pemerintah, ini artinya pemerintah kemarin gembor-gembor menyediakan rumah subsidi untuk rakyat. Ternyata rakyat yang pemerintah maksud adalah rakyat kelas menengah ke atas dong. Iya ya. Terus rakyat gaji UMR di daerah atau bahkan yang bergaji di bawah UMR gimana? Ditinggalkan. Gitu. Pemerintah nggak mau tahu. Gitu. Sebenarnya pemerintah ketika membuat peraturan atau membuat kebijakan, peraturan dan kebijakan itu terlahir dari pemikiran yang normal nggak sih? Kenapa demikian? Karena peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu tidak sesuai dengan keadaan atau bahkan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, luar biasa ya, kita lihat tadi cuplikan video sebelumnya ada Marwar Sirait ya. Ini dulu pernah sebagai kader PD Perjuangan ya. Lalu kemudian ada tadi beberapa cuplikan-cuplikan video sebelumnya yang disambungkan, yang disamakan jadi satu video. Ya, tentu menarik sekali teman-teman ya, menarik sekali. Nah, teman-teman, kalau saya mau lihat penilaian di sini, kita akan ulas secara bersama juga. Ini arah ex kader PDIP yang diambil wowo, cuman omong-omong doang, dijadikan menteri, gak butuh. Bravo PD Perjuangan. Muka badak jadi menteri Prabowo maling semua, jadi nyatanya gak benar dan cuman omong doang. Marwarar, mulutmu ngebacot mulu. Sejak kapan pemerintah bantu rakyat kecuali menghadapi pilpres? Itu pun hanya 5 kilo beras, buku dan kaos. Jangan terlalu banyak omong-omong lah jadi pejabat ya. Nintis jadi
dirujak netizen baru rasa juga gitu ya. Tapi sih kalau saya menilai Pak Anwar Sirait ini kayak terlalu semacam arogan juga sih kalau dilihat dari cara ngomongnya ya. Syara dan Budiman S. Sujatmiko dulu sangat bangga disebut pahlawan 1998, tapi sekarang kalau ditanya kasus 1998 pasti dia menyesal dan akan menyalahkan menteri dilawan. Segala sesuatu yang dimulai dengan omong-omong kosong dan dilaksanakan dengan kebohongan akan direalisasikan ya. Dengan kebohongan berikutnya. Rakyatlah yang jadi tumbal kebohongan tersebut. Menteri Pak Prabowo omong kosong, katanya rumah gratis, nyatanya omong kosong. Pak Jokowi harus membersihkan orang-orang seperti ini dari kabinet. Kok Pak Jokowi pula yang jadi bersihkan? Kan Prabowo yang menjabat presiden. Ini agak lain juga komentar kemarin ini ya. Harusnya Pak Prabowo bersihkan orang-orang yang omong-omong dari kabinet. Harus seperti itu dong. Kok jadi Pak Jokowi pula ya? Lah, ASN aja sarjana masih kerja 30 tahun lebih, gaji paling cuma 5 jutaan per bulan. Berarti nggak memenuhi syarat dong ya. Artinya ASN aja tak mungkin bisa dapat atau beli rumah kalau syaratnya harus bergaji 12 jutaan per bulan. Pemerintah cuman omong-omong saja. Ini syaratnya 12 juta per bulan gajinya. Gaji siapa 12 juta per bulan? Kalau untuk hanya rakyat, perumahan-perumahan rakyat seperti itu, siapa yang mampu menghuni tempat tinggal itu? Ya paling orang-orang kalangan atas lah yang 12 juta per bulan minimal gitu ya. Nah kebanyakan rakyat Indonesia 3 juta, 5 juta, 6 juta gitu ya. Ini harus mikir juga tuh ke depannya ya. Jangan asal buat program saja, tapi syaratnya menyulitkan. Jangan sampai seperti itu juga. Rumah subsidi untuk kelas atas, mana ada orang kelas bawah bisa punya rumah subsidi. Mikir-mikir ya. Cara penanganan korupsi belum lagi kita lihat korupsi di Pertamina. Ada menterinya pemegang kuasa tertinggi di Pertamina 8 triliun, seharusnya menteri mundur supaya proses berjalan. Ya harus seperti itu ya. Kalau sudah tahu ya kayak omong-omong saja tanpa ada bukti, ngapain dipakai gitu ya jadi menteri ya. Lagi omongan pejabat pada mimpi uang pinjam duit 109.000 aja di bank bunganya ada bunganya. Bohong, jangan percaya, udah capek dibohongin mulu ya. Dobolmu jarwo-jarwo, jangan omong-omong terus, kabinet banyak bacot, sudah sepergebuk banyak ngebacot, ekonomi nyungsep masih omong-omong. Arah politik penjilat dobol, perumahan gratis ndasmu, ujung-ujungnya hanya omong-omong, malas mendengar program dobol-dobol. Saya juga jadi malas juga. Mungkin teman-teman ada pendapat lain lah, nanti bolehlah silahkan diskusikan saja ya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.